Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan resep nastar yang sangat enak, ngeprul, tidak atos atau keras ya. Dan bahan-bahannya sangat ekonomis sekali. Di sini saya akan membagikan trik supaya si olesan nastarnya bisa seglowing ini ya. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Baik, langkah pertama siapkan bahannya terlebih dahulu. Ada 100 gram room butter dan 150 gram mentega ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam wadah. Apabila teman-teman ingin men-skip room butternya juga bisa ya, alias menggunakan mentega saja juga boleh. Tapi alangkah baiknya lebih enak jika kita tambahkan room butter. Lalu tambahkan gula halus. Di sini saya gunakan gula pasir yang saya blender ya, maksud saya sebanyak 80 gram. Kemudian aduk adonan menggunakan whisker, bisa juga menggunakan mixer, asalkan jika teman-teman menggunakan mixer gunakan speed yang paling rendah dan jangan sampai si mentega dan gulanya ini mengembang ya. Supaya apa? Supaya saat nanti kita oven si kue keringnya ini tidak melebar atau menjadi tipis gitu ya teman-teman. Lalu masukkan 2 butir kuning telur secara bertahap ya, aduk secara perlahan saja dan tambahkan lagi kuning telurnya dan jangan lupa tambahkan vanilla essence. Di sini saya menggunakan vanili cair ya, kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Supaya apa? Supaya dia tidak berbau amis gitu ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata saja. Kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan sebanyak 350 gram. Kita tuangkan secara bertahap ya, dan kita aduk dulu menggunakan spatula ya. Tuangkan atau campur si adonan mentega dengan tepung terigu hingga selesai ya. Kemudian tambahkan 50 gram tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk ya. Kita tuangkan saja semuanya. Lanjut saya aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan rata. Baik, apabila si tepungnya sudah tercampur dengan si menteganya ini, lanjut saya uleni kembali ya menggunakan tangan saja. Di sini sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Saya uleni sampai dia kalis atau hingga si adonan bisa untuk dibentuk ya.
Baik, apabila adonan sudah tidak lengket lagi pada dasar-dasar wadahnya dan tidak lengket lagi pada permukaan tangan kita, dan apabila sudah dapat dibentuk seperti ini, jadi kita siap untuk beri isian selai nanasnya ya. Sebelum saya beri isian selai nanas, saya ukur dulu atau saya bagi-bagi dulu menggunakan sendok takar ini ya. Di sini saya menggunakan sendok takar yang ukuran 15 mili ya. Jika teman-teman tidak mempunyai sendok takar, bisa teman-teman timbang per itemnya atau per bijinya itu, kurang lebih kita timbang seberat 8 gram. Jika teman-teman mempunyai sendok takar, cukup sendok takar saja. Dan di sendok takar ini beratnya tuh sama ya teman-teman, yaitu kurang lebih 8 gram. Lakukan hingga semuanya selesai. Baik, ini dia adonan yang sudah saya takar dan saya timbang ya. Berat masing-masingnya kurang lebih 8 gram. Lanjut saya isi dengan selai nanasnya. Untuk selai nanasnya sendiri saya sudah bulat-bulatkan ya. Untuk masing-masing beratnya yaitu 3 gram ya teman-teman. Langkah pertama, kita pipihkan terlebih dahulu kulit nastarnya, lalu saya pulung-pulung atau saya bulatkan supaya si nastarnya membentuk bulat sempurna ya, seperti ini. Lalu susun ke dalam loyangnya, dan loyang ini tanpa diolesi dengan margarin ya, supaya apa? Supaya dia tidak bergeser saat kita oven nanti ya teman-teman, karena di dalam kandungan si kulit nastarnya sudah terdapat mentega yang cukup banyak. Jadi jangan khawatir jika nastarnya lengket ya teman-teman, dijamin tidak lengket di loyang nanti ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis. Baik, ini dia nastar yang sudah saya bulatkan sebanyak kurang lebih mendapatkan 2 loyang lebih sedikit ini ya. Kemudian sebelumnya saya sudah panaskan oven. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Panaskan dengan api yang kecil ya teman-teman. Lalu saya susun ke dalam oven bagian yang loyang full di atas dan bawah, dan loyang yang isinya nastarnya sedikit di bagian tengah supaya dia tidak mudah gosong ya. Oven dulu selama kurang lebih 30 menit. Apabila sudah setengah matang, kita angkat dulu dari dalam ovennya dan kita dinginkan terlebih dahulu ya, sebelum kita oles dengan kuning telur ya teman-teman. Baik, ini dia si nastar yang sudah saya dinginkan ya. Kita oles dengan kuning telur. Untuk resep kuning telurnya ini saya gunakan 2 butir kuning telur. Saya tambahkan 1 sendok teh susu kental manis dan 3 sendok makan minyak goreng ya. Lalu saya aduk hingga tercampur dengan rata dan oleskan ke seluruh permukaan si nastarnya ya. Usahakan sampai menyentuh ke pinggir-pinggirannya ini ya. Lakukan hingga semuanya habis. Oh iya, tips supaya si olesan kuning telur ini tidak retak, lakukan saat pengolesan ini
diusahakan si kue nastarnya sudah dingin ya. Apabila kue nastarnya masih panas lalu kita oles, kemungkinan besar si olesannya ini bakal retak ya dan jadi kurang cantik gitu ya. Nah seperti ini kan dia sudah terlihat sangat cantik, mulus dan glowing ya teman-teman. Di sini saya lakukan 2 kali pengolesan supaya lebih cantik ya teman-teman. Itu dia tips dari saya ya. Lalu saya oven lagi menggunakan api yang sangat kecil, kurang lebih selama 15 hingga 20 menit atau dia hingga matang ya. Tara, ini dia hasil dari kue nastarnya. Masya Allah sangat cantik sekali, tidak gosong dan permukaan olesan kuning telurnya sangat cantik, glowing dan anti retak ya teman-teman. Di sini tipsnya adalah kuncinya saat mengolesi si kue nastarnya dalam kondisi dingin ya, dicatat supaya tidak gagal saat pengolesan si nastarnya agar terlihat cantik, glowing dan paripurna. Dan resep ini sangat cocok untuk ide jualan teman-teman di saat bulan Ramadan mendatang ya. Sangat menjanjikan ya untung dari jualan kue nastar yang satu ini. Di sini saya kemas ke dalam toples ukuran 500 gram, sangat cantik sekali dan cocok untuk dijual atau dijadikan bingkisan ke saudara-saudara tercinta kita. Untuk teksturnya sendiri sangat enak, ngeprul, tidak keras ya untuk si kuenya yang satu ini, dan selainya juga sangat enak sekali, tidak asam dan kemanisan. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi men-share dan membagikan tips-tips memasak yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.